Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safira Sugiananta dengan NIM 661240023. Nah, di sini aku akan menganalisa atau menjelaskan analisis strategi perusahaan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI melalui IFAS, EVOS, SWOT, dan implementasi. Kita masuk ke dalam pendahuluan. Nah, PT KAI adalah BUMN yang bergerak di bidang transportasi perkeretaapian. Nah, sejarah kereta api di Indonesia dimulai pada tahun 1867 dengan dibukanya jalur dari Semarang hingga Tanggung. Nah, setelah kemerdekaan, layanan kereta api ini dinasionalisasi menjadi cikal bakal PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI saat ini. Nah, kini PT KAI ini terus melakukan modernisasi layanan dan digitalisasi sistem untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat banyak atau masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya itu adalah analisis IFAS atau internal. Nah, berdasarkan analisis IFAS atau internal, PTKI ini memiliki beberapa kekuatan utama, yaitu yang pertama, SDM operasional yang berpengalaman dan terlatih, dan yang kedua, itu sistem digital seperti KAI Akses dan e-ticketing yang modern, dan juga jaringan rel yang luas di wilayah perkotaan. Nah, sementara untuk kelemahannya itu meliputi infrastruktur rel yang sudah tua, lalu jangkauan layanan kereta yang belum merata, dan yang terakhir itu adalah biaya perawatan armada dan rel yang sangat tinggi. Selanjutnya itu adalah analisis EVAS. Nah, untuk faktor eksternal atau EVAS, peluang yang dimiliki oleh PT KAI yaitu yang pertama, dukungan pemerintah terhadap transportasi rendah emisi. Dan yang kedua, itu pertumbuhan wisata domestik. Dan yang terakhir itu pengembangan teknologi digital. Sedangkan ancaman yang dihadapinya yaitu yang pertama pesaing seperti bus premium dan travel online. Lalu yang kedua, itu kerentanan rel terhadap bencana. Dan yang ketiga itu kenaikan operasional akibat inflasi. Nah, jadi total skor peluangnya itu adalah 1,82 dan ancamannya itu adalah 0,68 sehingga koordinat yaitu bernilai lebih dari 0,84. Nah, selanjutnya ada kuadran strategi. Nah, dengan nilai IFAS lebih dari 1,00 dan EVAS-nya itu lebih dari 0,84. Nah, posisi PT KAI berada pada kuadran 1 yaitu growth strategi. Nah, artinya perusahaan ini berada dalam kondisi kompetitif, memiliki peluang besar untuk berkembang dan layak menerapkan strategi pertumbuhan serta inovasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam implementasi. Nah, implementasi yang pertama itu adalah Strength Opportunity atau SO. Nah, implementasinya itu adalah membuka rute kereta wisata ke destinasi populer seperti Bandung dan Yogyakarta. Lalu yang kedua itu adalah menambah layanan kereta logistik untuk UMKM dan industri daerah. Yang ketiga itu berkolaborasi dengan hotel, agen tur, dan destinasi wisata untuk paket bundling perjalanan. Nah, ada pun penanggung jawabnya yaitu untuk di SO ini penanggung jawabnya itu adalah divisi pengembangan bisnis, lalu ada divisi logistik dan juga dinas pariwisata daerah. Nah, kita masuk ke Weakness Opportunity atau WO. Nah, implementasinya itu adalah prioritas double track di wilayah padat mobilitas. Lalu yang kedua adalah elektrifikasi jalur non listrik untuk meningkatkan frekuensi kereta dan ketepatan waktu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah penataan ulang jadwal operasional ketika proyek berlangsung untuk meminimalkan adanya gangguan pada layanan. Nah, lalu adapun penanggung jawabnya itu dalam WO ini biasanya adalah divisi sarana dan prasarana PT KAI dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhu. Selanjutnya itu implementasi Train Street atau ST. Nah, implementasinya itu adalah perluasan sistem tiket digital di seluruh rute dan kelas kereta. Dan yang kedua itu integrasi aplikasi KAI Akses dengan pembayaran kris atau e-wallet. Lalu yang terakhir itu adalah peningkatan keamanan server dan sistem untuk mencegah kegagalan sistem. Nah, penanggung jawabnya itu adalah divisi teknologi informasi KAI dan divisi SDM pelatihan. Nah, yang terakhir itu ada implementasi weakness street atau WT. Nah, implementasinya itu audit anggaran berkala untuk memastikan pengeluaran sesuai. Lalu yang kedua, prioritas dana untuk hal krusial, keamanan, kenyamanan, dan perawatan armada dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu sistem monitoring keuangan digital berbasis real time. Nah, penanggung jawabnya pada WT ini itu biasanya divisi keuangan dan anggaran KAI dan divisi pengawasan internal. Selanjutnya kita masuk ke dalam balance gap by PT KAI. Nah, balance pot ini digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan strategi perusahaan berdasarkan 4 perspektif utama. Nah, yang pertama itu ada finansial, yang kedua itu customer, yang ketiga itu internal proses, dan yang keempat itu adalah learning and growth. Nah, kita masuk ke dalam yang pertama adalah perspektif finansial. Nah, pada bagian kiri atas terdapat perspektif keuangan dengan fokus pada probabilitas, efisiensi biaya, dan keberlanjutan operasional transportasi kereta api. Nah, indikator utamanya yang digunakan yang pertama itu adalah pendapatan tiket penumpang dan angkutan barang. Lalu yang kedua itu adalah efisiensi biaya operasional seperti BBM, listrik, dan perawatan rel. Yang ketiga itu tingkat okupansi atau load factor kereta. Nah, yang keempat itu adalah serta pendapatan non tiket seperti parkir, retail, dan layanan stasiun. Nah, ini menunjukkan bahwa PT KAI ini terus mendorong peningkatan pendapatan sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional.
Lalu yang kedua itu adalah perspektif customer. Nah, pada sisi kanan atas, perspektif pelanggan berfokus pada kepuasan dan pengalaman perjalanan penggunaan kereta api. Nah, indikator keberhasilannya itu diukur melalui ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, survei kepuasan pelanggan, penanganan komplain secara cepat dan solutif, kebersihan kereta dan stasiun, dan yang terakhir itu adalah kenyamanan fasilitas seperti AC, kursi, dan aplikasi pemesanan tiket kereta. Nah, perspektif ini menjadi prioritas karena langsung berkaitan dengan kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna. Nah, kesimpulannya itu adalah secara keseluruhan PT KAI menunjukkan peningkatan kerja melalui transformasi digital, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kualitas SDM. Nah, pelayanan menjadi semakin responsif, nyaman, dan tepat waktu sehingga mampu menjaga daya saing dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan strategi pertumbuhan yang tepat. Nah, PT KAI memiliki peluang besar untuk terus berkembang di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.